Selamat datang di kanal pengetahuan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Seorang tokoh psikologi berpendapat bahwa untuk memahami kepribadian, seseorang perlu untuk memahami alam pikiran sadar dan juga alam pikiran tidak sadarnya. Lebih jauh, tokoh ini percaya bahwa alam pikiran tidak sadar cenderung akan lebih dominan mempengaruhi kepribadian seseorang. Tokoh tersebut juga percaya akan adanya archetype, yaitu gambaran pengalaman universal yang dimiliki oleh setiap orang dalam ketidaksadaran kolektifnya. Konsep kepribadian ini banyak dikaitkan dengan aspek simbolis, mitologis, dan pandangan spiritual. Kita akan bahas bersama Analytical Psychology dari Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung atau yang biasa dipanggil dengan Jung merupakan salah satu tokoh psikologi pencetus analytical psychology. Awal karirnya dimulai dari dirinya menjadi murid Sigmund Freud dan dia digadang-gadang di awal untuk menjadi penerusnya. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat, hingga pada tahun 1913 hubungan mereka mulai menjauh. Beberapa ahli menyampaikan bahwa hal tersebut dilatar belakangi oleh ketidaksepemahaman pemikiran di antara keduanya. Berbicara tentang latar belakang keluarga, ayah Jung adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya adalah putri seorang teolog yang percaya dengan tradisi spiritual dan mistis. Kakeknya bahkan menyimpan kursi kosong yang kerap kali digunakan untuk berbicara dengan arwah istri pertamanya. Dapat dibayangkan bagaimana? Pada saat Jung berumur 3 tahun, ia bermimpi sedang menggali tulang hewan prasejarah di permukaan bumi di dalam gua. Dan mimpi yang dialami Jung membuatnya ingin mempelajari pikiran bawah sadar dan ia memberi judul Memories, Dreams, Reflections pada autobiografinya. Ide awal yang ia kemukakan dipublikasikan pada Psychology of the Unconscious yang mengandung berbagai hal terkait mitologi, mitos, dan fantasi psikotik. Pada tahun 1921, ia mempublikasikan tulisannya Psychology Types mengenai perspektif berbagai jenis kepribadian dan hubungan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Dalam teorinya, Jung berusaha untuk menjelaskan apa dan bagaimana psyche. Kata psyche sendiri merupakan istilah yang digunakan Jung untuk menggambarkan keseluruhan kepribadian seseorang yang mengarahkan pikiran, perilaku, dan perasaannya. Dalam teorinya, Jung membagi psyche ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama adalah conscious, kedua adalah personal unconscious, dan ketiga adalah collective unconscious. Ketiganya akan saling berinteraksi satu sama lain. Pertama kita akan bahas conscious atau kesadaran. Pada level ini, ego menjadi pusat dari kesadaran, tetapi bukan inti dari kepribadian. Dalam analytical psychology, conscious dipandang hanya memiliki peran yang lebih kecil dibandingkan dengan unconscious. Penekanan yang berlebihan pada conscious justru akan menimbulkan ketidakseimbangan psikologis. Kedua, personal unconscious atau ketidaksadaran pribadi, yaitu semua pengalaman yang direpresi atau dilupakan, yang dirasakan oleh satu individu tertentu. Ketidaksadaran pribadi ini dibentuk oleh pengalaman pribadi masing-masing individu, sehingga dapat dikatakan hal ini menjadi bagian yang unik dan berbeda-beda pada masing-masing individu. Salah satu cara ketidaksadaran pribadi mempengaruhi perilaku seseorang adalah melalui dampak dari apa yang Jung sebut dengan istilah kompleks, yaitu adalah pola utama dari emosi, memori, persepsi, dan harapan pada ketidaksadaran pribadi yang diorganisasi dalam tema tertentu. Kompleks memiliki potensi untuk selanjutnya melakukan kontrol yang kuat atas pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Yang ketiga adalah collective unconscious atau ketidaksadaran kolektif yang merupakan tingkatan terdalam pada psyche yang berisi akumulasi dari pengalaman yang diwariskan oleh manusia dan spesies sebelumnya. Pengalaman masa lalu yang tergandung dalam ketidaksadaran kolektif termanifestasikan dalam berbagai tema, gambaran atau pola yang disebut dengan archetypes. Jung melihat mimpi sebagai bukti dari adanya archetype. Berdasarkan mimpi-mimpi manusia, ditemukan adanya pola-pola yang sama bahkan dengan orang-orang kuno pada zaman lalu. Jung juga percaya bahwa halusinasi pasien psikotik juga menunjukkan bukti akan adanya archetype yang menunjukkan pola yang cenderung universal pada manusia dan hal ini diwariskan dari generasi sebelum-sebelumnya. Beberapa bentuk archetypes antara lain persona, singkatnya adalah sisi kepribadian yang ditunjukkan oleh seseorang. Self
yaitu merepresentasikan kesatuan, integrasi, dan harmoni dari seluruh komponen kepribadian. Shadow, singkatnya adalah sisi gelap kepribadian yang berusaha untuk disembunyikan. Anima, sisi feminim dalam diri laki-laki. Animus, sisi maskulin dalam diri wanita. Dan archetype lain seperti The Great Mother, The Wise Old Man, Hero. Jung juga menjelaskan beberapa psychological types yang berkembang ke dalam yang pertama 2 sikap dasar, yaitu introversi dan ekstraversi. Lalu yang kedua adalah 4 fungsi yang terpisah, yaitu thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Dasar inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan alat tes MBTI. Menurut Jung, psikopatologi dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara berbagai aspek kepribadian, baik itu conscious, personal unconscious, maupun collective unconscious. Sebaliknya, kondisi psikologi yang sehat dapat tercapai ketika individu mampu mengintegrasikan seluruh komponen ketidaksadaran dan kesadarannya dalam kepribadiannya. Proses ini disebut dengan individuation. Individuation berarti seseorang menjadi individu seutuhnya, memenuhi segala kapasitasnya dan mampu mengembangkan dirinya. Dan kondisi ini ditandai dengan kemampuan individu untuk mencapai realisasi diri, meminimalkan persona mereka, mengenali anima atau animus mereka, berani menghadapi sisi bayangan negatif dirinya atau yang biasa disebut dengan shadow, serta mampu menyeimbangkan sisi introversi dan ekstraversi mereka. Individu yang telah mencapai kondisi ini berarti mampu mengasimilasi alam bawah sadar mereka ke dalam kepribadian total mereka, sehingga terjadi keharmonisan di antara setiap aspek kepribadian. Dari sekian banyak teori, analytical psychology mampu memberikan pemahaman yang berbeda mengenai psyche atau kepribadian seseorang. Terlepas dari adanya kritik beberapa ahli, nyatanya teori ini masih banyak digunakan dalam pengembangan studi dan praktek di psikologi. Salah satu hal yang khas dalam teori ini yaitu adanya pembahasan mengenai ketidaksadaran kolektif sebagai bentuk warisan dari nenek moyang terdahulu. Lalu apakah Anda, kita semua, telah mencapai proses individuasi seperti yang dimaksud oleh Carl Jung? Sebagai penutup, salah satu kutipan Carl Jung, "My life is a story of the self-realization of the unconscious. Everything in the unconscious seeks outward manifestation, and the personality too desires to evolve out of its unconscious conditions." Terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu di video selanjutnya.